Halo, namaste, salam kedamaian teman-teman. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, terutama kalian berzodiak Virgo. Di kesempatan kali ini kita akan membaca Virgo yearly reading. Kenapa nggak lihatin kartu tarotnya? Karena tripodnya lagi error, lagi rusak, patah. Jadi aku pakai tripod yang tripod yang di depan ini. Oke, teman-teman. Perlu aku informasikan bahwa pembacaan ini bersifat general energy reading, boleh percaya boleh tidak, bisa cocok bisa tidak, bisa sangat cocok, bisa juga berseberangan. Kebijakan Anda dibutuhkan dalam memilah-milih informasi apa yang ingin Anda masukkan ke dalam alam bawah sadar Anda. Dilarang menjadikan pembacaan ini sebagai alat mengambil suatu keputusan. Bijaklah dalam menyikapi sebuah ramalan. Apa yang tersirat belum tentu tersurat, masih bisa berubah sesuai jalan yang kalian ambil dalam hidup. Teman-teman Virgo, perkenalkan, aku adalah Hekal Pratama, aku adalah spiritual consultant, shamanic healer, energy reiki master healer. Kalau kalian ingin konsultasi barang aku, kalian langsung WhatsApp aku, nomorku ada di description box. Kalian juga bisa ikut kelas aku, kelas shamanism, belajar menjadi praktisi shaman. Kita akan belajar ancient ritual, dan juga ada kelas reiki, sertifikasinya internasional. Ada juga tarot counselor, kalian bisa menjadi tarot counselor dengan belajar di aku. Dan juga ada witchcraft and wizard class. Langsung aja WhatsApp aku, oke? Aku juga membuat banyak produk-produk spiritual. Kalian bisa cek di Tokopedia sini ya, teman-teman. Ada oil, ada teh, ada lilin yang bisa kalian gunakan untuk hari-hari kalian, menangani kegalauan-kegalauan kalian. Oke, well, langsung aja kita lihat bagaimana 12 bukaan kartu untuk merepresentasikan Januari, Februari sampai ke bulan 12 Desember. Oke. Bulan pertama kita punya Ace of Swords. Ace of Swords ini menandakan kita punya semangat juang yang tinggi. Kita mungkin awal-awal bulan ini kayak ngerasa punya ide, punya banyak visi, punya banyak misi gitu di 2024. Sedangkan di bulan 2 kita punya The Judgment. Banyak yang kita pikirin, banyak rencana yang mungkin nggak sesuai dengan ekspektasi kita, jadi kita harus rekonsiderasi lagi. Di bulan 3 ada kartu The Moon. Ada yang menggalau nih, ada yang mungkin insecure dengan keadaannya, mungkin kayak udah terlalu lelah gitu dengan segala macam yang terjadi ya. Bulan 4 kita punya Three of Wands, which is kartu Three of Wands berbicara tentang progres, hasil. Terlihat banyak jawaban-jawaban dari doa-doa kamu di bulan 4 itu. Di bulan 5 kita punya Seven of Swords ya. Hati-hati di dalam Seven of Swords ini ditipu, dimanipulasi, penipuan, hal-hal yang sifatnya adalah skimming ya. Hati-hati. Di bulan 6 kita punya The Ten of Wands, tanggung jawab. Mungkin semesta akan memberikan kita tanggung jawab yang besar, atau bahkan kita bakal diberikan pressure yang mungkin kita juga bakal mikir, ini benar nggak sih, aku bisa mampu nggak ya gitu. Oke. Di bulan 7 kita punya The Tower untuk orang-orang yang berzodiak Virgo. Well, The Tower ini sebenarnya ada yang harus kita lepasin ya di dalam hidup kita. Mungkin kita akan kehilangan beberapa orang, teman, sahabat, atau mungkin The Tower juga menandakan kita punya arah kesehatan yang tidak begitu baik. Kita harus benar-benar memperhatikan kesehatan kita jauh lebih sehat daripada sebelumnya. Di bulan 8 kita punya Nine of Wands, mempertahankan. Ada yang kita harus perjuangkan. Mungkin kalau dilihat dari kartu The Tower ke Nine of Wands, ini ada fase yang mungkin kita harus lebih aware dengan kesehatan kita, teman-teman ya. Pattern-patternnya ini lebih kayak menjaga kesehatan sih. Kamu tuh udah terlalu lelah dengan segala macam hal, dan ini memang waktunya kamu untuk beristirahat. Benar. Di bulan 9 aja ada kartunya The Hermit, kontemplasi. Bulan 10 kita punya Ten of Cup. Nah, Ten of Cup ini kita jauh lebih bisa bersemangat lagi. Ada harmonis di situ. Bulan 11 kita punya The Three of Pentacles, ada selebrasi. Di bulan 12 kita punya The Two of Swords. Bottom deck energinya The Chariot. Kita punya semangat juang nih di Januari, di awal tahun ini. Kita punya semangat yang lebih baik daripada 2023 kalau dilihat dari kartu The Chariot itu sendiri ya. Ini energi kalian sepanjang tahun. Kayak apapun tantangannya, kalian tuh berani melibas nih Virgo-Virgo semua. Apapun ujiannya ya, terlihat bahwa kalian bakal punya jalan untuk menyelesaikannya gitu. Jadi nggak mungkin kalian itu gagal dalam segala hal, walaupun mungkin yang jadi masalah nanti adalah kesehatan kalian yang perlu kalian perhatikan. Banyak nyamuk guys. Aku gak bisa kalau banyak nyamuk guys.
Oke, teman-teman, Ace of Swords di bulan Januari ini menandakan kita mungkin akan memahami sesuatu. Mungkin kita yang di 2023 itu lebih cuek dari ke diri kita sendiri. Di 2024 ini kita harus lebih memahami diri kita sendiri deh, lebih pintar dalam memilih pertemanan, lebih pintar dalam memilih karir, lebih pintar dalam memilih jalan. Ini endingnya ya, kalian itu sebenarnya bakal tahu kebenaran atau bakal membuat satu perubahan, tapi ya menurutku kalian harus memilih jalan kalian sendiri gitu. Kita nggak bisa lagi nyamain 2023 sama 2024 ya kayaknya begini-begini aja juga gitu. Padahal Ace of Swords semesta nyuruh kamu untuk punya ide, creativity gitu, punya kejelasan di 2024 ini. Sepertinya Ace of Swords ini terlihat banyak fokus baru yang mungkin orang-orang Virgo akan lihat di 2024. Ace of Swords juga menandakan keberhasilan ya. Jadi awal tahun aja udah di welcoming sama semesta dengan baik. Mungkin manifestasi-manifestasi yang terjadi di 2023 kemarin tertunda, di 2024 ini awal-awal tahun ini banyak yang mungkin membahagiakan buat kita semua, terutama orang-orang Virgo. Semangat juangnya tinggi, pikirannya lebih baik, lebih jernih, lebih dewasa. Itu yang mungkin terjadi di 2024 untuk orang-orang Virgo. Nah, sedangkan kita lihat ya kartu gipsinya, apa warningnya buat kamu. Ada room. Kartu room di sini menandakan kita perlu menyiapkan ruang di dalam hati kita. Kita perlu menyiapkan istilahnya itu keamanan, kenyamanan. Kita memberikan ruang di hati kita untuk mengerti diri kita. Kita orang-orang Virgo mungkin dituntut untuk lebih bisa bijaksana, duduk diam dulu sebelum berpikir, melihat semua dengan jelas, dan memberikan ketenangan di dalam batinmu sebelum mengambil keputusan. Karena bisa saja Ace of Swords ini ada yang dipaksakan di 2023, di 2024 ini. Ya, maknanya kartu The Room itu sebenarnya pelan-pelan aja. Buatlah batinmu itu cukup, buatlah ruang di dalam hatimu yang dimana kamu akan selalu terus bersyukur karena ruangan itu penuh dengan cinta. Paham ya teman-teman? Ace of Swords ini mungkin kita akan tergesa-gesa. Mungkin kita akan melihat diri kita itu bakal punya punya dorongan untuk merubah segalanya. Bahkan dilihat dari kartu Ace of Swords ya kita pasti bisa berhasil. Dilihat dari kartu Chariot-nya sendiri kita pasti berhasil gitu. Hanya saja kita harus berikan ruang di dalam hidup kita untuk kita bisa berkontemplasi dan menjadi diri kita sendiri. Ngerti ya poinnya? Menjadi diri kita yang baru. Ruang di dalam hati kita dimana kita cukup dengan segalanya gitu. Give yourself a room to know yourself better. Itu poinnya ya teman-teman. Di bulan kedua mungkin ada The Judgment. The Judgment sendiri kita lagi banyak pikiran ini. Mungkin kita hanya adanya pressure keuangan. Terlihat dari dalam kartu The Judgment ini banyak hal yang harus kita evaluasi. Mungkin ada beberapa orang yang bakal membuat kita itu marah. Jadi di dalam kartu The Judgment ini kita dituntut semesta untuk memberikan forgiveness, rasa maaf, kata maaf. Mungkin akan terlihat di kartu di bulan 2 ini. Ada panggilan di dalam diri kalian untuk memaafkan seseorang, atau ada event-event yang melibatkan orang lain di dalam hubunganmu atau di dalam pertemananmu yang mungkin akan terucap kata maaf gitu. Entah kamu memaafkan seseorang atau kamu memaafkan dirimu juga. Inner healing, inner forgive kayak kartu The Judgment ini kita banyak pertimbangan yang kita harus buat di bulan 2. Pertimbangan terutama hubungan kita terhadap orang, hubungan kita terhadap teman, hubungan kita terhadap keluarga, yang mungkin dimana membuat kita itu kayak, kok dia gini sih gitu, kok dia gitu sih gitu, kok aku berkorban buat dirimu tapi kok kamu begini sih gitu. Dan jatuhnya kita bakal compare nih, kok semua orang akhir-akhir ini terlihat seperti nggak sefrekuensi dengan aku gitu. Jadi mungkin lebih baik kartu The Judgment ini pertimbangannya adalah mungkin ada baiknya kamu mencari kehidupan baru, memulai kehidupan baru dengan kesendirianmu, Virgo di luar sana, dengan dirimu sendiri, dengan jati dirimu sendiri. Karena terlihat banget banyak orang yang memanfaatkanmu gitu. Dan lebih baik juga kamu menyendiri dan bersendirian.
Bukan berarti kamu antisosial, enggak. Tapi, orang-orang terdekatmu sendiri juga memiliki rencana jahat terhadap dirimu, yang mungkin ada pengkhianatan-pengkhianatan yang akan terjadi karena dilihat dari kartu tadi mana. Seven of Swords di bulan 5. Justru bakal ada pengkhianatan-pengkhianatan yang terjadi di bulan 5. So, hati-hati teman-teman. Dilihat dari kartu The Journey, ini adalah perjalanan spiritual. Aku rasa di bulan 2 itu mungkin kalian bakal banyak jalan-jalan juga. Mungkin kalian juga bakal memaknai sesuatu di dalam kehidupan kalian, bahwa nggak semua orang tulus, nggak semua orang itu, ya nggak semua orang juga modus gitu. Jadi jadilah dirimu sendiri, penuh dengan pertimbangan. Maafkan dirimu dan maafkan semua orang yang mungkin membuatmu terluka. The Journeys itu sendiri adalah perjalanan spiritual. Ada pelajaran berharga yang kita bisa dapatkan di 2024 bulan Februari ini. The Moon masih ngerasa insecure, masih ngerasa sakit hati, masih ngerasa dirinya itu kayak terlalu banyak disakiti oleh orang lain, masih menyimpan perasaan di masa lalu di 2023, masih insecure, masih kayak ngerasa mikirin orang-orang di masa lalu. So, kalau kalian mau hidup di 2024 penuh dengan keberlimpahan, keberkahan, maka di bulan 3 ini kalian sudah harus menghilangkan overthinking itu. Kalian mungkin masih terikat dengan mantan. Mungkin kalian belum bisa melupakan orang-orang di masa lalu kalian. Mungkin ada masalah-masalah yang membuat kalian tuh sakit hati dan membuat kalian justru sakit secara fisik. Di bulan 3 ada warning secara fisik bahwa kalian mungkin lemah secara imunitas. Hati-hati teman-teman. Jadi bersenang-senanglah. Kalau kalian mau bulan 3 itu memiliki kesehatan yang prima, cari circle yang bisa hahaha, ketawa ketiwi, dan itu menaikkan imun sistem kalian. Warningnya di dalam kartu The Moon, kita banyak pikiran. Pikiran akan menekan imunitas kita. Banyak overthinking menekan imunitas kita. So, bersosialisasi dengan orang-orang yang sefrekuensi dengan dirimu. Having fun, look at your demon, gitu ya. Di 2023 bulan 3 terlihat The Moon. Kita mungkin ngerasa insecure dengan keadaan, tapi jangan terbawa keadaan gitu. Mungkin banyak orang yang mengkhianati kita, membohongi kita. Luka batin kita juga akan muncul. Jadi tertekan secara batin, tertekan secara fisik, jatuhnya kita sakit. Tapi kalau kamu nggak mau sakit, warningnya memang pleasure seeker. Cari kesenangan di luar sana dengan teman-teman. Cari circle-circle yang sefrekuensi dengan dirimu. Itu aja solusinya, nggak ada lain. Dan mungkin berkumpul bersama teman-teman juga nggak akan costing you money yang berlebihan ya orang-orang Virgo. Kakak ada ngelihat nggak secara finansial di 2024 aku ada perkembangan. Di bulan 4 The Three of Wands, justru ada perkembangan dari bisnis yang kalian kerjakan. Ada terlihat bahwa penjualan kalian ini naik meroket. The Three of Wands, progres yang sudah kalian jalanin dari awal tahun sampai ke akhir tahun terlihat jelas. Karir Kak gimana? Ada Three of Wands juga menandakan karir kalian memuncak di bulan ini. Mungkin ada kenaikan pangkat, kenaikan gaji, atau bahkan progres yang kalian gak sangka-sangka sebelumnya terjadi. Atau bisa juga The Three of Wands menandakan ada mutasi dari satu kota ke kota lain. Bisa, it's possible of kayak perpindahan, perubahan in a good way. Jadi persiapkan diri kalian untuk menerima semua ini, ya. Ada kartu The Wedding. Ini adalah komitmen. Kartu The Wedding di bulan 4 menandakan kita perlu berkomitmen dengan apa yang kita jalanin. Karir mungkin juga ada perubahan, dan justru mungkin semesta akan menguji kita di situ. Apakah kamu sanggup menjalani karir ini di tempat baru gitu? Apakah kamu sanggup menjalani bisnis ini dengan pressure yang ada? Nah, kalau kamu berkomitmen, maka wedding ini hasilnya adalah baik. Kartu wedding di dalam kartu Gipsy-nya adalah menandakan hal baik, perayaan. Kita merayakan sesuatu di bulan 4 ini. Banyak selebrasi, seremoni, atau bahkan kita akan merayakan pencapaian penjualan yang kita punya. Kalau kalian gak berusaha, atau tidak memiliki usaha, atau tidak berkarir, maka The Three of Wands ini bisa aja kalian akan mendapatkan uang atau hasil dari seseorang yang mungkin meminjam uang ke kalian. Pattern-patternnya ada uang masuk di bulan 4 ini yang cukup besar dan bisa kalian gunakan setahun penuh untuk bertahan hidup. Well, The Three of Wands dengan kartu The Wedding sebenarnya energinya adalah energi yang menggambarkan kalian tuh perlu membebaskan diri kalian. Yet kalian berkomitmen ngejalanin hidup ini, tapi kalian perlu bebas sebebas-bebasnya tanpa ada orang yang mengontrol kalian. Aku ngerasa kalian ini masih terkekang, masih kayak insecure, masih kayak ngerasa takut untuk jujur, terbuka, masih takut untuk mengekspresikan diri. Ya, keterkekangan itu justru menghambat kinerja kalian, teman-teman. Ya. Ditambah
Ditambah di bulan 5 kita punya Seven of Swords. Ada yang berusaha menipumu, ada yang berusaha lagi nih menurutku. Karena kan di bulan 3 bisa aja ada indikasi penipuan. Bulan di 5 justru tambah-tambahnya lagi Seven of Swords, dibohongin lagi, dibikin banyak drama lagi yang terjadi, dibikin sakit hati lagi. Ada banyak pattern kehidupan ini yang mungkin kamu belajarnya dari orang lain di 2024 ini. Ada banyak pattern yang mungkin kamu bakal tahu siapa lawan, siapa kawan. Di 2024 kamu akan tahu siapa yang modus, siapa yang tulus. Di 2024 mungkin di bulan 5 ini kamu akan ngelihat siapa yang beringas di dalam hidupmu. Siapa orangnya yang selama ini mungkin memfitnahmu gitu. Siapa yang mungkin dari tahun ke tahun yang membuat dan tidurmu tak nyenyak, hidupmu tak tenang. Ini mungkin kamu bakal tahu sesuatu di bulan 5 siapa orangnya. Seven of Swords, which is kartu ini adalah deception. Kamu perlu berhati-hati dengan orang siapapun di dalam circlemu, termasuk keluargamu sendiri, yang mungkin memiliki iri terhadap dirimu dan semua pencapaian-pencapaian yang ada padamu. Pertama apa? Kita nggak bisa percaya siapapun kecuali diri kita sendiri, dan kita nggak bisa kasih charity ke semua orang. Di bulan 5 ini menurutku kita akan ngasih banyak orang bantuan, tapi kita sendiri akan sakit hati karena bantuan kita. Ngerti ya maksudku? Well, kalau kamu mau berbaik hati, jangan berekspektasi. Nggak semua orang akan melakukan kebaikan seperti yang kita lakukan. Jadi orang-orang Virgo, lebih baik kamu, bukan berarti kamu tidak menjadi orang baik, nggak. Lebih baik kamu lihat dulu siapa yang kamu bantu. Kalau ini ngomongin tentang uang, aku yakin ada penipuan di sini. Ada yang pinjam uang, aku yakin gak balik. Seven of Swords, kebohongan, niatnya udah gak bagus gitu. Jadi jangan pinjemin uang orang, apalagi terjadinya di bulan 5. Asik aja ditipu, gak belajar dari keadaan, gak belajar dari pengalaman. Itu aja terus yang kalian ulangin terus sepanjang tahun. Jadi gak bosan gitu dengan penipuan yang ada. Ya, consolation, pikirin dulu sebelum bertindak. Ya, ambil semua keputusannya dalam pemikiran yang jernih. Lihat semua dengan jelas. Kalau perlu kamu cari teman untuk ngobrol. Apakah baik ya aku begini, apakah baik dia orangnya gimana gitu. Jadi jangan memutuskan dengan pikiranmu sendiri yang tidak objektif, karena kamu hanya melihat orang tuh dalam kacamata kasihan. Jadi kamu yang gak bakal dikasihani karena kacamatamu udah beda dengan kacamata orang lain. Kamu butuh perspektif baru di 2024, Virgo semua. Ya, paham ya sampai di sini? Hati-hati, di bulan 5 ada penipuan-penipuan yang mungkin akur, naik ke permukaan. Atau mungkin hati-hati juga ada masalah-masalah datang dari keluarga kita sendiri, yang justru harusnya nggak perlu diperpanjang jadi panjang gitu. Ada perselisihan yang terjadi di bulan 5 ini. Entah tentang warisan, tentang uang, atau bahkan ada hal-hal yang sifatnya, ya itulah, yang membuat kita tuh kayak malas gitu ketemu dia. Capek dibohongin terus. Di bulan kenapa hidupmu ini banyak dinamis? Menurutku bukan cobaan, tapi orang-orang Virgo ini hidupnya dinamis. Kenapa? Uang bukan masalah buat dia. Justru dia akan diuji oleh banyaknya orang-orang yang merasa memilikimu gitu, merasa memanfaatkanmu gitu. Sebenarnya readingannya ini bagus, kartunya bagus, financially, karir, jalan hidup ya, jodoh mungkin juga terlihat di sini. Tapi kayak kamu itu asik ditipu, asik dimanfaatin, asik dimanipulasi orang. Jadi kayak kalian tuh ngerasa aku tuh apa sih yang salah gitu. Terkadang aku ngerasa kok aku dilakukan seperti ini terus menerus. Jadi kayak ada tanggung jawab gitu. Ada apa ya, rasa tekanan di dalam hidupmu yang membuat kamu tuh stres, burning out. Kenapa kok semua orang begini gitu. Ini hati-hati juga di bulan 6 ada rasa tekanan yang membuat kalian sakit ya. Hati-hati di bulan itu. Jadi warning sakit ada di bulan 3 dan di bulan 6. Patternnya kayak orang Virgo ini setiap 2 bulan sekali sakitnya. Di kelipatan 3. Di kelipatan 3 sakit lagi gitu. Sakit hati lagi gitu. Tapi Ten of Wands ini bukan melulu tentang itu. Bisa aja ada kabar baik juga di bulan 6 ini, which is mungkin ya, energinya kayak kalian tuh bakal dapatin responsibility, kalian tuh bakal dapatin tanggung jawab apakah karir, mungkin pekerjaan, mungkin kalian yang tidak memiliki pekerjaan dapat pekerjaan di bulan 6 gitu, yang udah kalian tunggu-tunggu hasilnya, maka kalian bisa dapatin rewardnya di bulan ini, karena kalian tuh ngerasa bertanggung jawab banget gitu untuk menyelesaikan ini, mendapatkan ini. Ya, jadi menurutku di bulan 6 ini sebenarnya ada good news, ada blessing in disguise,
Ada hal-hal yang membuat kalian itu terluka, tapi ada juga yang membuat kalian tuh bahagia. Ada payback time. Ngerti ya, teman-teman di sini? Ada kartu friends. Nah, justru di bulan-bulan ini kalian bakal kayak mendapatkan teman baru juga bisa. Atau bisa juga kalian mendapatkan partner bisnis. Ada relasi ya, ada relasi atau koneksi yang berhubungan dengan karir, keuangan, tanggung jawab, jabatan yang akan terlihat di permukaan di bulan 6 ini nanti. Justru aku rasa ini ada good news. Well, bad newsnya mungkin sakit, terlalu banyak tanggung jawab yang kita pikul. Kedua, mungkin taraf hidup kita akan naik karena tanggung jawab yang diberikan ke dalam diri kita lebih besar daripada ya sebelum-sebelumnya. Ada kenaikan jabatan, ada kenaikan gaji, ada bisnis yang mungkin lebih berkembang, ada agreement yang mungkin kita buat dengan orang baru, agreement dengan koneksi kita. Jadi sebenarnya this is very good news untuk kamu dengar di bulan ini, di bulan 6 ya. Orang-orang yang berzodiak Virgo. Nah, di bulan 7 ada yang harus kita rubah. Mungkin cara kita men-treat orang lain itu terlalu berlebihan. Itulah yang harus kita rubah. Ada kartu The Tower. Beberapa orang mungkin kita harus lepaskan. Beberapa energi mungkin akan hilang dalam hidup kita, termasuk pasangan kita atau bahkan orang-orang yang memang sudah menghantui kita semasa di 2023 kemarin. The Tower ini menandakan kita perlu berubah. Kita perlu benar-benar berubah secara mental, fisik, dan spiritualitas sehingga kita nggak jauhnya dimanipulasi orang terus, dimanfaatin orang terus, dibodohin orang terus. Itu orang-orang Virgo, ya. Well, kartu The Tower ini perlu kita melepaskan kebodohan kita, kemelekatan kita terhadap orang, ketidakmampuan kita dalam mengatasi hal sendiri dengan pikiran kita sendiri. Ya, teman-teman, kartunya Conversation. Kalian harus lebih berani dalam mengutarakan perasaan kalian. Di bulan 7 ini justru kalian bakal lebih lantang dalam berbicara. Energi-energi yang terlihat itu justru kayak kalian itu lebih berubah. Kalian itu lebih kayak garang gitu, mengutarakan apa yang kalian rasakan. Emosional sih menurut aku kalau dilihat dari kartu The Tower. Citra diri kalian yang kemenye-kemenye, baik-baik itu bakal berubah di bulan 7 ini dengan cara kalian men-treat orang lain dan terlihat kalian tuh lebih berwibawa. Ada respect energi yang terlihat dari orang-orang sekitar kalian dan kalian itu bakal diperhitungkan lagi dengan segala macam hal. Mungkin orang-orang juga nggak akan berani lagi untuk membodohimu, menipumu dan memanipulasimu. Perspektifnya ya, dari bulan 2 sampai ke bulan 6 itu banyak penipuan, banyak teman-teman sendiri yang akan menikam kamu dari belakang. Banyak dimanfaatin orang, banyak dipinjemin uang orang, banyak juga melakukan kebodohan. Tapi justru di bulan 7 kalian itu enough is enough gitu. Ngerasa semua itu cukup dan dicukupi. Menurutku, dilihat dari kartu Nine of Wands di bulan 8, maka kita perlu memproteksi diri kita. Setting boundaries, itu adalah hal yang terbaik. Masih akan ada aja orang-orang yang berusaha memanipulasi kita. Tapi Nine of Wands, we have to setting boundaries. Mau gak mau itu adalah jalan terbaik. Dan mungkin di bulan 8 adalah waktu dimana kita berubah secara kepribadian. Ada kartu butterfly ya, Virility, which is kartu ini menandakan kita akan berubah secara spiritual, fisikal, mental gitu. Kita mungkin udah nggak ngelihat diri kita sama lagi. Mungkin kita juga berada di tempat yang beda gitu. Mungkin kalian itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan mempertahankan energi kalian daripada bertahan di lingkungan-lingkungan yang toksik gitu. Ada perpindahan yang terlihat di sini. Dan kalian mendapatkan masa-masa tenang di bulan 9, The Hermit. Ini kalian masa-masa tenang nih. Ada beberapa energi Virgo justru liburan untuk mendapatkan ketenangan. Nine of Wands juga menandakan ada perjalanan-perjalanan spiritual yang kalian lakukan. The Hermit ditambah kalian merasa tenang dan damai. Justru di bulan inilah dimulai energi-energi di mana kalian itu bakal mengucapkan banyak rasa syukur dan terus-menerus bersyukur. The Hermit, you found yourself gitu. Kamu tahu siapa kamu sebenarnya. Dan ada pencapaian jati diri di sini. Kalian lihat diri kalian itu sudah menjadi orang yang lebih baik, lebih baru, lebih cerdas, lebih pintar. Aku udah nggak bisa lagi diginiin, dilakukan seperti ini gitu. Kalau kamu mau versiku yang lama, sorry gitu. Terlihat ya, dilihat dari kartu The Tower, Nine of Wands, The Hermit. Jadi kalian tuh udah dapatin pencerahan.
di 2024 ini benar-benar the years of enlightenment, karena bertubi-tubi kan dicoba, dimanipulasi, dimanfaatin, dia mah bertubi-tubi manipulasinya. Jadi ini udah enough is enough. Ada juga frekuensi yang dimana kalian itu mungkin berhubungan dengan orang-orang narcissistic personalist order, bisa suami, bisa teman, dan kalian tuh di love bombing terus menerus sehingga kalian itu benar-benar masuk ke spiritual awakening, kayak ngalamin hal ini dan membuat kalian itu capek, lelah sendiri ngadepinnya. Nah, justru kalian tuh berubahnya di bulan 7, 8, 9 tuh cicaknya ngomong. Well, the hermit ini sebenarnya adalah waktu dimana kalian itu menjadi diri kalian sendiri, me time, yang benar-benar kayak spiritual enlightenment. Wah, akhirnya rasanya seperti ini gitu. Melepaskan semua beban-beban di pundak, melepaskan dia, tidak lagi melekat dengan dia, itu sebebas ini ternyata gitu. Jadi ada yang kalian sadari di bulan 9 ini. Penyadarannya justru di bulan 9 dengan segala perubahan yang kalian ambil, dengan semua keberanian yang kalian dapatkan gitu. Ini mungkin toxic relationship juga terlihat sih. Tapi kalau kalian memang jomblo, kartu the judgment, the moon, the three of wands, di awal-awal tahun bisa aja kalian akan mendekat ke seseorang yang justru salah gitu. So hati-hati ya teman-teman. Bukan berarti di dalam hidup ini kita nggak perlu ngambil kesalahan. Kita perlu mengambil kesalahan supaya kita belajar. Nggak ada jalan yang salah, hanya saja pembelajaran. It always learning from something. Well, the hermit aku bisa katakan energinya good, dalam tanda kutip yang damai gitu. We found our peace di dalam ini. Kita ketemu dengan maknanya yang kita cari. We found our gratitude moment justru terjadi di bulan ini. Banyak hal-hal yang justru terjadi awalnya di bulan 9 ini. Setelah kita mendapatkan pencerahan, setelah kita mendapatkan apa ya istilahnya ini, pembebasan dari orang-orang yang narsis. Nih, old woman. Mungkin kita udah nggak ada energi lagi untuk meladeni orang-orang yang manipulatif. Old woman ini mungkin ada baiknya kalian juga terkoneksi dengan orang tua kalian, sehingga semua karmic debt yang terlihat di tahun-tahun 2024 ini terputus. Minta doa orang tua kalian. Old woman ini menandakan kita nggak punya energi lagi untuk meladeni semua orang-orang manipulatif. Kita udah kayak menjadi diri kita sendiri. We found our zen moment. Cenah, ya. Bagus sih sebenarnya. Ini kalau aku lihat di bulan 9 ini justru kita kayak ketemu dengan jati diri kita yang baru gitu, dan kita bakal tahu apa yang kita harus lakukan di dalam kehidupan kita selanjutnya setelah kita masuk dalam event-event ini. Ya, aku katakan lagi, mungkin di 2024 ini kita masalahnya bukan uang, tapi kita masalahnya bertemu dengan orang-orang yang salah. Mungkin kita bakal punya banyak teman, tapi kita nggak akan lihat teman yang tulus gitu. Mungkin kita punya uang, tapi kita ngerasa kesepian gitu. Menurutku, energi orang-orang Virgo gitu. So, kalau memang kamu bisa mempergunakan uangmu untuk mengisi hatimu, gunakanlah. Kalau memang uang tidak mencukupimu, maka carilah sesuatu yang bisa membuatmu itu bermakna. Which is mungkin kamu akan temukan dari bulan 7, 8, 9 ini maknanya. Setelah diuji, setelah dimanipulasi, setelah dibohongin, setelah mungkin ada masalah-masalah finansial juga yang akan kalian temukan dengan pertemanan gitu ya, pinjam uang gak dibalikin gitu ya, atau masalah-masalah warisan juga terlihat di sini, masalah-masalah hukum juga terlihat di sini. Nah, setelah masalah itu selesai, maka kehidupan kalian ini dinamis, jatuhnya jadi lebih balance, smooth, ease gitu. Nikmat, ngejalaninnya udah damai. Semua manipulasi energi itu bakal hilang nih di bulan 9 justru. Kita udah gak ada energi lagi untuk ngeladenin orang-orang yang aduh apa sih kamu kalau cuma mendekat buat gitu. Jadi yang kita tarik hanya frekuensi yang matching dengan kita. Kita bakal punya teman yang energinya sama, frekuensinya sama, vibrasinya sama, gairahnya sama gitu. Jadi kita udah melepaskan kemelekatannya. Bulan 10 kita punya Ten of Cup, harmoni.
dengan diri kita sendiri, dengan semesta, dengan apa yang kita mau capai. Ini justru ada manifestasi yang kita dapatkan di bulan 10 ini. The Ten of Cups sendiri menandakan kita punya fulfillment, pemenuhan. Kita dapat sesuatu yang kita impikan. Kita dapat mencapai yang kita mau. Pekerjaan kita mungkin kita bakal achieve sesuatu di sini. Dalam segi keuangan mungkin kita bakal punya keberlimpahan lagi nih, uang yang banyak justru akan muncul di bulan ini, Ten of Cups. Dan justru kita juga akan dapatin teman lagi yang sefrekuensi dengan kita, yang mungkin akan ngejalanin hidup kita bareng sampai 2025-2026. Harmonis and fulfillment. Jadi kayak kita nggak akan kosong setelah ngelaluin semua ini ujian. Jangan berharap Tuhan jangan kasih aku ujian. Sebenarnya ujian itu membuat kita menjadi manusia loh. Well, mungkin mulai sekarang orang-orang Virgo berdoanya udah harus diganti ya. Tuhan berikanlah aku kekuatan. Itu salah. Jadi teman-teman jangan pernah berdoa meminta berikan aku kekuatan dan kesabaran. Kalau kamu mintanya diberikan kekuatan dan kesabaran, maka kamu akan diuji sama semesta. Karena kamu mintanya kuat gitu. Maka akan datang ujian. Tapi kalau kamu mintanya sama Tuhan, Tuhan tunjukkanlah hidup yang mudah dan manis semanis madu. Maka ditunjukkan tuh sama semesta. Jadi ganti mulai sekarang doamu. Ya, kesalahan dalam berdoa itu nyata. Tuhan, jangan kau hukum aku gitu. Dengan salah. Kita fear based. Kita berdoa itu berdasarkan ketakutan kita. Padahal enggak. Tuhan itu enggak menuntut kita. Tuhan itu enggak menghukum kita. Dan Tuhan itu cinta. Love. Jadi kalau berdoa jangan berdasarkan ketakutan. Ya teman-teman, doanya udah harus dirubah supaya kalian enggak menarik orang-orang yang salah. Paham ya maksudku di sini? Paham kan? Paham pasti. The Ten of Cups. Ada kabar baik di bulan 10 yang kalian akan dengar dan membuat kalian jingkrak-jingkrak kesenangan. Kabar mungkin kalian bisa lulus CPNS, kabar mungkin kalian lulus sekolah, atau ada hal-hal yang membuat kalian itu senang gitu. Bersuka cita, bersukaria, berberiang gembira dengan segala effort yang kalian lakukan, dengan segala macam sakit hati yang kalian dapatkan gitu. Jadi banyak frekuensi-frekuensi yang matching akhirnya yang kalian bisa achieve di 2024 bulan 10 ini. Messenger ya, kabar baik yang secara tiba-tiba yang membuat hidup kalian berubah. Ada transformasi spiritual. Ada yang jual klepon. Sebentar ya guys, biarkan dia selesai dulu jualan. Aduh, kayaknya aku harus keramas sampai sini guys. Telepon inilah guys kenapa malas punya rumah di pinggir jalan ya ini. Ya pahami ya bahwa semua ini kita harus lihat perspektifnya dengan kacamata bersyukur. 2024 kalau kalian bersyukur maka ditambahkan lagi rasa syukurnya. 2024 kalau dari awal tahun soft sword ini kamu udah ngerasa punya proteksi dan setting boundaries, maka penipuan gak akan terjadi, manipulasi gak akan terjadi, dibohongin, diiriin dengki itu gak akan terjadi. Ini hati-hati juga ya, menurutku di bulan-bulan 2, 3, 4 ini ada masalah di kantor yang mungkin adanya pengkambing hitaman atau kayak ada iri dengki yang mungkin akan membuatmu tuh menjadi korban atas kebohongan gitu. Hati-hati di situ. The Three of Pentacles di bulan 11 kita punya banyak hal yang mungkin membuat kita itu bakal achievement. Goal kita tuh bakal kita share ke orang-orang yang mungkin membutuhkan. Jatuhnya kita tuh bakal lebih wise, bijaksana. Kita mungkin akan membuka tangan kita untuk bekerja sama dengan orang lain ya. Ada Three of Pentacles. Ada kerjasama yang kita akan lakukan nih. Entah dalam karir atau entah di dalam kehidupan itu sendiri. Ada kolaborasi ya. Mungkin di dalam kolaborasinya juga energinya adalah kalian ketemu dengan partner cinta.
kehidupan kalian, atau kalian mengikat diri kalian dengan dia, ada pertunangan atau ada pernikahan. The Three of Pentacles kind of that connection, rekonsiliasi, dan banyak keberuntungan lain yang kalian bisa temukan di bulan 11. Ada kabar uang ya, ada kerjasama dengan orang dan menghasilkan banyak uang nih. Atau kalian bakal dapetin hasil dari kerja keras kalian yang udah kalian tunggu-tunggu. Negosiasi yang kalian lakukan di bulan-bulan kemarin, maka hasilnya mungkin terlihat di bulan 11 ini. Uang. So aku bilangin dari awal ya, uang bukan masalah untuk orang-orang Virgo. Hanya saja masalahnya adalah orang, manusia yang berusaha memanipulasimu. Well, di bulan 12 justru ada warning nih, the Two of Swords. Bukan warning yang gimana-gimana, tapi kita bakal ngerasa suntuk, buntu. The Two of Swords ini menandakan di bulan 12 kita kok kayaknya nggak berkembang gitu. Dan mungkin kita harus punya perspektif baru, dan mungkin kita akan ngerasa butuh perpindahan baru. Jadi kalau kalian ngerasa bosan di dalam karir kalian, ini ada kebosanan ya menurutku di bulan 12. Yang kalian mungkin butuh perspektif baru, tempat baru, solusi baru, rumah baru, pekerjaan baru, hal-hal baru yang akan kalian temukan di bulan 12. Tapi dilihat dari The Two of Swords, kita bakal sulit dalam pilihan-pilihan yang ada. Justru ada pilihan sih menurut aku. Makanya ada kartu Psyche. Pandangan kita mungkin melihat semua ini dengan kacamata yang bosan lagi, up and down lagi, stres lagi gitu. Well, Virgo, sebenarnya ya 2024 ini jadi 2024 yang manis. Kalau kamu bisa tahu caranya berbahagia dengan uang. Ngerti maksudku ya? Uangnya kamu pakai untuk membuatmu tuh senang-senang. Ngerti ya? Uangnya kamu gunakan untuk apa ya istilahnya itu? Beli kesenangan. Ngerti ya? Jalan-jalan, having fun, self-reward. Jangan ada uang mikirin emak, anak, teman. Kita harus punya budget untuk diri kita sendiri. Itu poinku. Nih, pesan dari oracle-nya kita punya Buffalo. Share abundance, keberlimpahan. 2024 orang-orang Virgo bertemu dengan banyak keberlimpahan. Dibagikan keberlimpahan atau membagikan keberlimpahan juga. Memang ya, Virgo ini bakal jadi orang yang suka bagi-bagiin duit, karena memang di 2024 ini penuh dengan uang. Justru sumber awal kehancuran kita ya karena itu. Terlalu royal. Thank you Virgo. Terima kasih untuk like, subscribe, dan komennya. Kalau kalian ingin konsultasi sama aku, kalian bisa langsung konsul. Ada nomorku di description box. Thank you, I love you. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kita ketemu lagi di next reading selanjutnya. Thank you. Namaste, salam kedamaian. Bye-bye from now. I'm sending you Reiki. Wish you good luck. Full of love. Abundance is in your way. Bye-bye.